Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman semua dari OKP Indonesia, kemudian dari beberapa aliansi mahasiswa dan lain sebagainya yang hadir di sini. Kemudian yang saya hormatin para pimpinan DPR Republik Indonesia yang hari ini masih mau mendengar aspirasi-aspirasi dari kita, aspirasi-aspirasi dari rakyat Indonesia, dari mahasiswa, dari seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, banyak DPR baru mendengarkan aspirasinya. Maka dari itu, setelah tadi banyaknya tuntutan-tuntutan yang diberikan, kami meminta Wakil Ketua DPR yang hari ini berhadir mewakili aspirasi masyarakat agar mendengarkan dan mempertimbangkan segala kajian-kajian yang telah kami berikan untuk kepentingan rakyat. Adapun tuntutan yang kami berikan kepada Wakil Ketua DPR RI hari ini, ada beberapa tuntutan. Yang pertama, terkait dengan kami menindak tegas dan memperjelas penurunan tunjangan DPR yang disampaikan oleh DPR kemarin. Artinya, kami ingin ada tindakan yang tegas dan jelas terkait dengan apa tunjangan yang diturunkan. Jangan hanya statement yang dikeluarkan untuk cooling down suasana saja, tetapi kami ingin langkah yang konkret dan tegas terkait dengan pengurangan tunjangan DPR yang hari ini semakin tinggi. Kemudian yang kedua, sahkan RUU perampasan aset. Ini kami rasa dengan cita-citanya Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi, ini kami rasa UU yang sangat harus dilakukan segera terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Kemudian kami ingin meminta reformasi birokrasi Polri dan DPR. Kemudian yang keempat, kita melihat aksi demonstrasi hari ini banyak teman-teman kami yang ditangkap. Hari ini kami tegaskan, aktivis bukan kriminalitas, Pak. Aktivis hari ini bukan perusak negara, bukan tikus-tikus yang mengerti APBN yang ada. Tapi hari ini aktivis demonstrasi yang ada, aksi-aksi demonstrasi yang ada, ini merupakan keresahan-keresahan dari rakyat. Jangan dideskripsikan dengan tindakan-tindakan kriminal sehingga ditangkap, didiskriminasi. Hari ini banyak teman kami yang ditangkap. Salah satunya mahasiswa UNRI yang ditangkap secara diam-diam. Hairi Anhar ditangkap secara diam-diam. Kemudian pemilik NGO Pedro juga ditangkap secara diam-diam. Kami ingin bebaskan kawan kami. Bebaskan kawan kami yang sekarang masih tersangka. Bebaskan kawan kami yang masih tertangkap dan tertahan di kepolisian. Mereka bukan tindakan kriminal. Kemudian kami meminta juga untuk mengevaluasi seluruh kabinet merah putih. Kita melihat sebelum menuju satu tahun periodisasi Prabowo Subianto, melihat sudah ada anggota kabinet yang korupsi. Maka kami meminta kepada Presiden Prabowo dan meminta kepada anggota DPR untuk segera mengevaluasi kinerja dari Kabinet Merah Putih. Ini bukan lagi tentang bagi-bagi kue kekuasaan, tetapi ini tentang profesionalitas dalam bekerja untuk rakyat. Kemudian yang ketujuh, kami meminta ketua partai politik untuk menarik kader-kadernya yang problematik, yang merendahkan rakyat dari kursi legislatif dan eksekutif. Kemudian kami juga meminta untuk DPR merevisi Undang-Undang MD3 terkait saya rasa perlunya transparansi ke publik terhadap skala prioritas rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi termasuk RUU Perampasan Aset. Kemudian yang kedelapan, kami meminta untuk mereformasi Undang-Undang Peradilan Militer karena terlalu banyak, Bapak, kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum TNI, oknum-oknum pejabat keamanan yang tidak mempresentasikan sebagai membela rakyat. Impunitas itu tidak kita inginkan kepada aparat-aparat TNI. Kemudian yang ke-10, memastikan RUU KUHP berada dalam berpihak pada rakyat. 11, kami menuntut kejadian yang telah berlalu akibat demonstrasi, represivitas keamanan. Kami menuntut adili aparat pembunuh rakyat.
Kemudian yang ke-12, kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan yang kita lihat sampai dengan saat ini. Kita bermimpi 20 tahun lagi kita akan merasakan Indonesia emas. Tetapi hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana. Untuk menafkahi hidupnya juga tidak tahu di mana, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan dirinya. Ini sangat kita sayangkan. Kemudian yang ke-13, menuntut kesejahteraan guru dan dosen. Ke-14, kami menolak 5 batalion yang... Ya, teman-teman, tadi kita telah menyaksikan bersama cuplikan video dari mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya kepada menteri, dan beberapa juga tadi dia singgung kepada wapres kita, yaitu Gibran Raka Buming Raka, yang pernah menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, dan katanya sampai sekarang masih banyak yang menganggur, teman-teman ya. Dan benar juga, teman-teman, apalagi yang tidak ada sekolah, teman-teman, tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, teman-teman. Ini udah kuliah pun masih banyak yang nganggur, karena kita bisa lihat di negara kita yang kita cintai ini, yang membutuhkan banget lapangan pekerjaan, bahkan banyak pun yang mempersulit, dan juga banyak juga alasan-alasan tertentu ya, teman-teman, sehingga sampai sekarang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Padahal udah tamat kuliah, udah sarjana, apalagi teman-teman yang hanya tamat SMA, dan apalagi yang enggak ada sekolah, teman-teman. Ada pun, tapi mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita bilang tidak layak ya, teman-teman ya. Dan berikut kita coba membaca tanggapan-tanggapan daripada komentator kita. BEM SI temui pimpinan DPR tagih janji 19 juta pekerjaan ke Wapres Gibran. Koordinator Pusat atau Korpus Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI Mujamil Insan menagih Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka terkait janjinya soal 19 juta lapangan pekerjaan. Mujamil menagih hal tersebut dalam audiensi yang dilakukan berbagai kelompok mahasiswa dengan Wakil Ketua DPR Sufmi dan Co Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa, dan Wakil DPR Cucun Ahmad Syari Syamsurijal. Kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan, ujar Mujamil dalam audiensi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Jakarta. BEM SI melihat sampai saat ini banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak tahu dan bingung dalam mencari pekerjaan. Padahal pemerintah terus menggembar-gemborkan Indonesia emas pada tahun 2045, di mana masyarakat dengan usia produktif akan mendominasi. Hari ini, para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana, untuk menafkahi kehidupannya juga tidak tahu di mana, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan dirinya sendiri. Dalam kesempatan tersebut, BEM SI juga menuntut adanya evaluasi terhadap jajaran menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Evaluasi tersebut perlu dilakukan setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Kita terlihat sebelum menuju 1 tahun periodisasi Prabowo Subianto melihat sudah ada anggota kabinetnya yang korupsi, maka kami meminta kepada Presiden Prabowo dan meminta kepada anggota DPR untuk segera mengevaluasi kinerja dari Kabinet Merah Putih
Ini bukan lagi tentang bagi-bagi kue kekuasaan, tapi ini tentang profesionalitas dalam bekerja untuk rakyat. Sebelumnya Gibran saat sebagai calon wakil presiden atau cawapres menyebut bakal terbukanya 19 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta. Menurut Gibran, target tersebut bisa tercapai jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan transisi energi, ekonomi kreatif, dan UMKM berjalan sesuai rencana. Ya, teman-teman, janji presiden atau wapres kita ini sebelum menjadi pemimpin negara, banyak juga yang mereka janji-janjikan dan salah satunya yang belum tercapai sampai sekarang itu teman-teman, yang dia janjikan itu 19 lapangan pekerjaan, dan kata tadi mahasiswa ini ya banyak yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak, teman-teman. Udah tamat kuliah pun masih susah mencari pekerjaan. Bahkan sekarang kita lihat teman-teman, banyak yang sudah sarjana menjadi Gojek dan Maxim, banyak teman-teman lah ya. Apalagi yang belum tamat teman-teman, susah dalam mencari pekerjaan. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan, 5 juta diantaranya adalah green jobs, kata Gibran. Ya teman-teman, itulah beberapa tanggapan daripada komentator kita yang sangat luar biasa dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka pasca demo ini, teman-teman. Salah satu mahasiswa Mujamil Insan menagih wakil presiden wapres atau Gibran, Raka Buming Raka, yang menjanjikan 19 lapangan pekerjaan. Ya, teman-teman, kedatangan daripada mahasiswa ini kepada anggota DPR dan atau ketua DPR menagih janji-janji daripada pemimpin-pemimpin kita yang sebelum jadi pemimpin menjanjikan ini dan begini, teman-teman. Oke, sekian saja dulu pembahasan kita kali ini, dan jangan lupa dukung terus supaya teman-teman di episode-episode berikutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih.